Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, betapa pentingnya kami diutus. Betapa pentingnya kami menjadi utusan-Mu. Untuk membagikan warta gembira, untuk membagikan keselamatan, kebahagiaan kepada orang lain. Untuk itu kami harus diajak untuk mengenal, mengalami, merasakan Engkau yang penuh kasih itu. Bantu kami ya Bapa, untuk bersedia diutus demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Para saudara, bacaan pertama hari ini dari kitab Nabi Yesaya, saya kira perlu dan pantas kita renungkan dengan baik. Apa arti tugas perutusan itu? Apa arti tugas keselamatan itu? Apa arti diutus oleh Allah? Apa arti menjadi saksi Kristus yang selama ini mungkin kita diajak diajak dan didorong untuk memberi perutusan. Jadi kita lihat bagaimana ya pengalaman Yesaya. Yesaya bisa mengatakan, aku melihat Tuhan di surga yang penuh sukacita, penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan. Terus sungguh-sungguh luar biasa, surga yang luar biasa. Dan aku melihat Tuhan. Pengalaman pertama adalah pengalaman lewat panca indera. Kita gunakan panca indera kita melihat, pendengaran, penciuman, pengecapan, ya, perasaan itu. Tuhan memberikan suatu alat yang luar biasa yang membuat kita bisa memahami lingkungan, memahami kehendak Allah dalam hidup kita lewat panca indera kita itu. Maka kita harus menjadi peka dengan panca indera kita supaya kita menjadi cerdas. Dengan panca indera kita itu kita dibuat cerdas, berpikir apa yang kulihat. Apakah hanya melihat secara fisik, dan panca indera itu bukan hanya panca indera lahiriah, tapi panca indera batin ya. Di batin kita melihat, merasakan. Kita bisa mencium, mendengarkan suara Tuhan. Dan mungkin pengalaman dari Yesaya itu pengalaman melihat Tuhan secara batinnya, dia melihat. Dan itu adalah proses dari fisik kepada batinnya, hidup batin, duk in altum, hidup rohani itu duk. Coba kita perhatikan, jadi kita tidak mencari ilmu, pengetahuan, info dari luar, tapi dari dalam. Apa yang saya rasakan, karena itu melekat dalam diriku. Ya, dan ini penting belajar dari kitab suci yang pertama-tama itu tubuhku sendiri, seluruh diriku. Itu adalah kitab suci yang harus kita kupas, kita dengarkan. Jadi mendengarkan. Betapa pentingnya mendengarkan. Tubuh kita, pikiran kita, perasaan kita. Aku melihat Tuhan. Apakah Anda pernah melihat Tuhan? Pasti mungkin hampir jarang kita melihat Tuhan. Siapapun, bahkan mungkin saya. Tapi melihat mata batin kita. Kita merasakan mata batin kita. Kita merasa dilingkupi, dipeluk, dirangkul oleh Tuhan. Dan kita merasa sejuk di sana. Nah, pengalaman akan Allah inilah, pengalaman cinta kasih yang bersama Allah yang begitu luas, begitu mengagumkan itu, membuat saya merasa berdosa. Siapakah aku ini? Gak ada artinya sama sekali. Aku berdosa. Yesaya mengatakan, mulutku najis, aku omong kotor, aku omong jelek, dirty words selalu muncul dalam pikiran, anjing, bajang, dan segala macam itu muncul, ada kata kotoran. Tapi bukan hanya itu, seluruh diri kita. Cabul, sombong, angkuh, malas, iri, dengki. Itu semua adalah kata-kata kotor dalam diri kita. Ketika yang agung datang dalam diri kita, kita menjadi manusia yang nothing, berdosa, lemah. Dan Tuhan mengampuni. Ketika kita menyadarinya, kita mohon diampuni dengan sakramen tobat, dengan refleksi, dengan Tuhan Engkau ampuni aku. Tuhan Yesus kasihlah aku orang berdosa. Aku berdosa, aku lemah, aku rapuh. Itulah pengalaman akan Allah, pengalaman keberdosaan, pengalaman ketidakmampuan, pengalaman kerapuhan. Saudara. Nah, setelah pengalaman perjumpaan dengan Allah dan terjadi pemurnian dalam diri kita, maka Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Bukan orang yang suci, bukan orang yang pertanyaan yang sama, siapakah yang akan kuutus? Bersediakah Anda masuk di dalam proses itu, lalu diutus oleh Tuhan untuk mewartakan, tinggal di dunia yang jelek, dunia yang berantakan dan seterusnya. Yesaya mengatakan, aku utuslah aku. Ini aku. Luar biasa. Saudara, Anda dan saya
perlu mengalami proses pertobatan, proses pembaharuan, proses divinisasi, proses pengilahian. Dan dengan rendah hati, aku mau diutus Tuhan. Karena aku mengalami bersama Engkau. Aku mengalami kasih. Penderitaan dan salib menyadarkan aku untuk bersandar kepadamu. Bukan kepada diriku sendiri. Dan aku bagikan kepada orang lain. Saudara, dan Injil hari ini ketika kita menghadapi kesulitan dalam tugas perutusan itu, jangan takut. Karena rambut kepalamu jatuh pun atas izin Tuhan, atas izin Allah. Kenapa kita harus takut? Kenapa kita harus gelisah? Semoga Tuhan memberkati kita semua dan menguatkan kita untuk selalu mengalami Tuhan dan bersyukur bahwa Anda dipilih untuk diutus mewartakan kabar gembira. Tuhan memberkati Anda semua. Bapa, Putra,